Annyeonghaseyo semuanya, selamat pagi para hadirin yang sudah menonton video saya ini. Sebelumnya, saya akan bertanya dulu nih. Mungkin di antara hadirin di sini ada yang suka sama musik dan budaya Korea. Di antaranya ada K-drama sama K-pop. Nah, di sini saya akan membahas tentang tren K-pop di kalangan anak muda. Mungkin dari kalian ada yang udah nonton K-drama nih. Salah satunya ada Love in London, terus apa ya, Queen of the Tears, Baekhyun, atau mungkin ada yang jadi fans dari idol K-pop itu. Misalnya nih, penggemar NCT, NCTzen, atau mungkin Seventeen, Carrot, atau Blackpink nih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme kalian yang sudah menonton video saya ini. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang dampak yang akan terjadi dari tren K-pop ini di kalangan anak muda. Kita akan membahas secara singkat dari budaya Korea sendiri, yaitu K-pop. Kemudian kita akan membahas juga tentang elemen-elemen apa yang bisa menarik budaya Korea ini hingga mendunia. Di sini udah ada yang jadi fans K-pop dari Gen 2 nggak sih? Mungkin dari Gen 1. Jadi K-pop itu adalah genre musik yang berasal dari Korea Selatan. K-pop diawali pada tahun 1990-an. Itu ketika industri musik Korea mengadopsi musik-musik dari barat yang bergenre pop, kemudian dikembangkan sesuai dengan musik dan tradisi di Korea. Lalu seiring berjalannya waktu, K-pop ini telah berkembang menjadi sebuah musik yang berbeda dan menjadi ciri khas mereka. K-pop generasi pertama dimulai dari debutnya Seoul Taiji and the Boys pada tahun 1992 oleh industri SM Entertainment. Mereka ini menggabungkan musik rock, rap, dan techno Amerika. Kemudian muncul teen idol seperti H.O.T, Seskis, sama SES tentunya. Nah, mereka ini disebut generasi K-pop pertama. Lalu pada tahun 2000-an muncul grup K-pop R&B and hip hop. Nah, mereka ini termasuk Super Junior, SNSD, Big Bang, Rain, dan sebagainya. Nah, mulai tahun 2000-an itu kemudian ada generasi ketiga yang lagi boomingnya nih, dari BTS, Seventeen, NCT. Mereka ini masuk Gen 3. Nah, itu secara K-pop ya, dari grup-grupnya, dari generasi ke generasinya. Kenapa sih K-pop ini bisa mendunia? Hingga ke kalangan hampir semua penduduk dunia ini ada fans K-pop. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa musik Korea ini bisa mendunia banget nih. Pertama, musiknya yang candu atau catchy ya. Jadi musiknya aja itu udah gampang diingat dari melodinya, ada yang upbeat, terus ada yang melodinya mellow, tapi itu candu banget gitu. Jadi mungkin sesuai sama selera orang masing-masing ya, dari beberapa grup K-pop. Yang kedua, koreografinya yang energik dan sinkron banget nih. Misalnya dari Seventeen. Seventeen ini pernah dianalisis sama seorang ahli yang katanya tuh mereka tuh sinkron banget. Apalagi Seventeen ini membernya berjumlah 13 ya. Jadi keren sih kalau koreografinya ini dia sinkron dan energik. Selanjutnya kalau dari segi drama nih, beberapa elemen yang bisa menarik para penggemar di berbagai penjuru dunia nih. Pertama, karena alur cerita yang menarik, tidak bosenin biasanya nih. Terus banyak plot twist gitu, biar penggemar nih punya rasa penasaran untuk nonton terus gitu. Terus selain itu juga para aktor dan aktris Korea yang aktingnya mantep banget. Biasanya dari beberapa drama tuh ada yang adegan-adegan yang agak ekstrim, kayak misalnya ada yang terjun ke air, itu no green screen guys, dia tuh langsung bener-bener terjun ke airnya gitu. Mungkin dari kalian ada yang lihat nih Bang the Scan drama Korea action, itu keren-keren tuh. Nah, karena saking banyaknya hal yang membuat K-pop dan budaya Korea ini mendunia, menurut survei dari web Fan Hallyu, bahwa penggemar K-pop, penggemar Korea di seluruh dunia tuh mencapai 178 juta orang. Ini berdasarkan data Korea Foundation nih. Terus di Indonesia sendiri tuh dikatakan punya penggemar yang paling banyak. Meskipun tidak ada data resminya ya guys, tapi biasanya mereka itu menduduki nomor 1 di Twitter. Maksudnya kayak trending tentang Korea itu Indonesia selalu nomor 1 di dunia. Akan tetapi karena masuknya budaya K-pop ini ke Indonesia dan ke berbagai dunia, tentunya memiliki dampak negatif dan positif nih guys. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu mulai dari dampak negatif dan positifnya. Nah, dampak positif dari tren K-pop ini yang pertama adalah Korean Wave atau gelombang Korea. Maksudnya budaya Korea ke Indonesia. Maksudnya budaya Korea ke Indonesia ini dapat membangun atau meningkatkan pemahaman antar budaya dan pariwisata Korea Selatan. Terus yang kedua adalah inovasi bagi platform musik di Indonesia. Karena Korea kan terkenal dengan trainer yang ketat, kemudian latihan yang cukup
cukup sulit ya bisa dikatakan ya. Karena untuk debut menjadi idol itu usahanya itu sangat sulit guys. Nah ini bisa jadi inovasi bagi industri musik di Indonesia. Mungkin mulai dari kualitas musiknya, kualitas vokalnya, atau mungkin kualitas koreografinya ya. Jadi kalau misal Indonesia nih punya boyband nih, dulu ada nggak sih Smash atau Cherry Band gitu kan, itu mungkin bisa ditingkatkan inovasinya agar bisa mendunia seperti K-pop ini. Terus yang ketiga adalah membangun persahabatan dan relasi di komunitas global. Jadi banyak nih fans dari K-drama atau K-pop secara offline atau online yang sering bertemu biasanya. Nah ini dapat meningkatkan persahabatan atau berbagi pikiran mereka sehingga relasinya itu luas. Terus yang keempat adalah mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Karena K-pop terkenal dengan koreografi yang cukup kompleks dan fashion yang stylish, terus musik yang catchy. Nah ini dapat menginspirasi generasi muda untuk mengembangkan bakat seni, mulai dari menari, menyanyi, dan sebagainya. Nah terus dampak negatif nih, dampak negatifnya apa sih? Yang pertama, fanatisme yang berlebihan. Banyak kok di sini penggemar K-pop yang secara nggak langsung dia itu fanatik guys, menunjukkan perilaku tidak sehat seperti cyberbullying, perselisihan atau war fandom nih yang sering nih biasanya. Terus sama obsesi yang berlebihan terhadap idol. Yang kedua adalah konsumsirisme yang berlebihan. Idol biasanya tuh menjual merch mereka, merchandise seperti album. Biasanya tuh kayak ada merchandise yang special edition gitu-gitu. Sebetulnya tidak masalah kalau mau beli itu hak masing-masing. Namun kalau berlebihan itu kan merugikan kita juga gitu. Dapat membebani keuangan dan mengalihkan fokus dari hal-hal yang lebih penting gitu guys. Terus yang ketiga, westernasi dan lupa budaya lokal. Karena saking cintanya terhadap budaya Korea ini, kita sampai lupa sama negara kita sendiri. Nah ini dampak negatif ya guys, ini tidak boleh. Jadi kita harus sewajarnya saja gitu.